Adakah penambahan pemain keturunan di tim nasional kita ketika mereka memulai perjalanan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi tanggal 5 September nanti? Jika ada, berapa saja dan siapa saja mereka? Semua rekan sahabat Rai Soccer TV tetap ikuti analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pertama-tama Rai Soccer TV mengucapkan selamat kepada dua atlet kita yang bertarung di Olimpiade Paris saat ini, yaitu dari cabang panjat tebing, Fredrik Leonardo yang menyumbangkan medali emas, dan juga untuk medali emas kedua yang disumbangkan oleh Rizky Juniansa dari cabang angkat besi. Sekali lagi, Rai Soccer TV mengucapkan selamat bagi Rizky dan Fredrik. Tim nasional kita sekarang mulai berpikir bagaimana akan bertarung di babak ketiga dengan menyelesaikan 10 pertandingan di grup C. Dan Indonesia memulai perjalanan perdana menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 5 September nanti. Sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong atau STY bersama seluruh pemainnya? Yang juga kita lihat di sana ada sejumlah pemain keturunan yang akan terlibat di dalamnya. Tapi adakah penambahan pemain nanti, pemain keturunan khususnya? Dan kalau ada, berapa jumlah mereka dan siapa saja? Rai Soccer TV sempat menghubungi official tim nasional dan ada komunikasi yang terbangun yang baik, terbangun sehat dengan official tim nasional, di mana ada beberapa informasi yang sampai ke redaksi Rai Soccer TV. Misalnya saja, pemain keturunan kemungkinan besar akan ada penambahan dari stok yang sudah ada di babak kedua. Jumlahnya sekitar 1-2 orang, Dan memang beberapa pekan terakhir kita lihat bahwa PSSI memang sedang gencar-gencarnya melakukan komunikasi dengan berbagai atau beberapa pemain keturunan di Eropa, lebih khusus dari Belanda. Dan sampai saat ini ada beberapa nama yang lama yang sudah sering didengungkan. Misalnya ada Ole Romeni dari FC Utrecht. Juga ada pemain baru yaitu Mauro Silstra dari FC Volendam Under 21. Juga ada pemain yang sudah memberikan gelar juara Under 19 di Piala ASEAN kemarin, Jens Raven dari FC Dordrecht, semuanya dari Belanda tentunya. Juga kemungkinan besar kiper Martin Paes, Martin Paes yang sedang menjalani proses arbitrase sidang di FIFA untuk dia bisa berkenan main memperkuat Indonesia atau tidak. Karena pada tahun 2021 dia sempat memperkuat tim nasional Belanda untuk Under 20. Tetapi karena COVID, maka ketika dimainkan di tahun 2021, usia Martin Paes sudah 21 tahun. Nah, ini sesuai regulasi FIFA memang tidak boleh pemain yang sudah berusia 21 tahun memperkuat tim nasional satu negara dan kemudian dia akan berpindah lagi memperkuat negara lain. Tidak boleh karena usianya sudah memasuki 21 tahun hari itu. Tapi kejuaraan itu sendiri adalah Under 20. Under 20 Eropa
Namun karena tertunda sehingga usia Martin Paes saat itu sudah memasuki 21 tahun. Tapi oke lah, PSSI sedang berusaha keras untuk berproses dengan CAS, ya Badan Arbitrase Internasional untuk olahraga di FIFA khususnya sepak bola. Sehingga kita tunggu saja apakah Martin Paes masuk dalam 4 nama yang saya sebut tadi, paling tidak 2 diantaranya sesuai yang disampaikan oleh official tim nasional bahwa kemungkinan besar 1 atau 2 pemain yang akan memperkuat tim nasional kita ketika akan berlaga di pertandingan perdana melawan Arab Saudi nanti. Jadi sekali lagi, ada 4 pemain yang sedang digodok betul, yaitu Mauro, kemudian juga ada Jens Raven, kemudian juga ada Ole Romeni dan Martin Paes. Nah, lalu bagaimana persiapan kita? Mulai dari sekarang paling tidak sudah kurang dari sebulan memasuki tanggal 5 September nanti. Tanggal 11 Agustus ini pelatih STY baru kembali dari Korea ke Jakarta. Dan mungkin pada tanggal 12 atau 13 dia sudah memulai lakukan persiapan bersama pemainnya, ya. Nah, ada 25 pemain ada 26 rombongan tim nasional kita yang secara resmi akan ada di Arab Saudi nantinya. Biasanya untuk sebuah turnamen atau kejuaraan seperti ini maksimal pemain itu ada 22. Nah, mungkin ofisialnya 5 sehingga jumlahnya bisa 26 atau 27, tetapi official mengatakan bahwa 26 pemain atau 26 orang. Ini berarti kemungkinan saja pemain hanya 21 dan 5 official, tapi tentu rombongan secara keseluruhan pasti rombongan gemuk. Mungkin sekitar 30 sampai 40 orang ya yang akan datang di Arab Saudi mendampingi tim kita. Dan juga kita lihat di Arab Saudi pasti ada komunitas Indonesia, masyarakat Indonesia yang cukup banyak yang mereka juga akan memberikan support bagi tim nasional kita, ya. Dan kalau melihat perjalanan ya nantinya setelah tanggal 5 atau sebelum tanggal 5 ketika tim kita ke Arab Saudi itu kemungkinan besar mereka akan terbang pada tanggal 31 Agustus, ya. Jadi sampai di Arab Saudi mungkin tanggal 1, dan ini saya kira ideal sekali. Ya, ideal sekali jadwal yang diambil oleh official maupun pengurus PSSI karena mereka mempunyai 3-4 hari untuk beradaptasi dengan cuaca, dengan iklim di Arab Saudi nantinya. Kalau tidak salah bermain di Riyadh. Nah, setelah dari Arab Saudi maka tanggal 6 mereka akan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi Australia di Stadion Kebanggaan kita Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada tanggal 10 September. Nah, ini tentu sangat menguras tenaga ya, dan setelah itu mereka cukup punya waktu, paling tidak sebulan, karena pada tanggal 10 Oktober dan 15 Oktober baru kemudian bertanding lagi. Nah, bagaimana persiapan yang akan dilakukan kemungkinan pada tanggal 12 Agustus nanti? Menurut official tim nasional, pemain-pemain keturunan yang sedang berada di Eropa saat ini kemungkinan mereka tidak akan ikuti persiapan di Jakarta, sehingga hanya STY melatih pemain-pemain lokal, ya paling tidak Asnawi Mangko Alam, Rizky Ridho dan teman-teman akan berlatih di bawah bimbingan STY. Pemain-pemain keturunan itu akan langsung terbang ke Riyadh pada tanggal 1 September nanti. Di sana mereka bergabung dan STY mempunyai 3 hari untuk merangkai kekuatan tim, merangkai kerjasama antar pemain untuk mematangkan mereka masuk di hari H tanggal 5 melawan Arab Saudi. Kembali pada perjalanan tim nasional kita, pada tanggal 10 Oktober nanti, ya sebulan setelah kita bermain melawan Australia di GBK, maka kita akan ke Bahrain, ke Manama untuk bertanding melawan tuan rumah Bahrain. Nah, ini pun setelah melawan Bahrain di Manama, kita langsung ke Cina karena tanggal 15 Oktober kita akan menghadapi Cina di Qingdao. Nah, perjalanannya
Kemungkinan besar PSSI akan menyewakan pesawat, ya, pesawat charteran untuk langsung dari Manama, Bahrain ke Qingdao, Cina. Menurut informasi yang diterima oleh Rai Soccer TV, setelah bertanding pada tanggal 10 Oktober melawan Bahrain, maka usai pertandingan itu malam itu juga tim terbang ke Qingdao. Saya kira ideal lagi untuk waktu yang dibutuhkan oleh tim nasional kita. Paling tidak mereka bisa beradaptasi nanti dengan iklim yang mungkin saat itu cukup ekstrim karena lebih dingin nantinya, sekitar 12 derajat Celcius cuaca di sana. Nah, ini tentu bisa mempengaruhi kondisi pemain-pemain kita karena dari Bahrain kita tahu bahwa di Jazirah Arab udaranya sangat panas. Dan ini mendadak mereka harus masuk ke udara dingin di Qingdao. Tapi dengan terbang pada tanggal 10 malam dan mungkin tiba pada tanggal 11 Oktober malam di Qingdao, maka mereka juga punya cukup waktu untuk bisa beradaptasi dengan iklim dan lingkungan di Qingdao. Itu kira-kira nanti persiapan tim kita untuk memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat, bola itu bulat. Giring terus!